Sebelum kita bicara besok, langkah Listio Sigit menuju Trunojoyo 1 memang semakin dekat. Jelang uji kelayakan calon Kapolri, Listio melakukan safari ke para seniornya dan juga ke partai politik. Bagaimana membaca dinamika jelang uji kelayakan besok? Sudah ada Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Kami akan bergabung. Selamat malam Bang Ray, apa kabar? Malam. Baik. Sejauh ini alhamdulillah. Baik, Bang Ray, sebelum kita mulai diskusi singkat, saya coba putarkan kembali apa pernyataan dari Pak Tito Karnavian, Kapolri sebelumnya, yang sekarang menjabat sebagai Mendagri setelah dikunjungi oleh calon Kapolri yang baru. Itu umur 51 lebih, Pak Sigit 51 lebih, ya. Tadi juga Pak Sigit ke kediaman dari pagi, jam 8 lewat dikit dengan Ibu Sigit. Ya. Saya sangat menghargai Pak Sigit yang datang ke para mantan Kapolri, selain meminta masukan, tentu juga minta restu, itu memang tradisi ya. Baik, Bang Ray, mungkin secara politik akan mulus-mulus saja langkah Listio Sigit karena di DPR juga prosesnya ya kita seperti tahu seperti tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Tapi melihat ada safari ke ke Kapolri sebelumnya, ke partai politik juga bertemu dengan AHY, apa yang Anda baca sih Bang Ray ini menjelang uji kelayakan besok? Kalau safari ke itu adalah safari. Kenapa begitu? Karena menurut saya itu agak luar dari yang selama ini terjadi pada soal calonan Kapolri kepada semua pejabat negara yang pejabat menduduki posisi independen atau lembaga-lembaga negara independen. Jadi berkunjung ke kantor partai politik itu seperti merayu, seperti melakukan lobby politik yang sebetulnya secara etika tidak pantas dilakukan oleh siapapun ya, yang mau jabatan-jabatan pejabat negara yang independen. Seperti saja ya Kapolri, Panglima, apakah itu anggota komisi manapun. Jadi yang agak beda dari yang dilakukan oleh calon-calon Kapolri itu adalah kunjungan ke partai-partai. Sehingga kenapa kita kritik itu? Karena kunjungan seperti yang dilakukan kemarin itu kan masih dalam posisi beliau sebagai kabar eskrim. Setidaknya semua tindakan yang berhubungan dengan kabar eskrim itu adalah tindakan yang berhubungan dengan penegakan hukum dan ketertiban sosial. Pertanyaannya adalah kunjungan ke kantor partai politik apakah dalam rangka penegakan atau dalam rangka melakukan ketertiban sosial. Kan banyak tidak gitu. Karena yang ternyata bukan itu yang dibicarakan adalah soal apa yang akan dilakukan kalau calon Kapolri. Hanya saya kira tindakan ini tidak etis dan tidak patut. Oke, baik Bang Ray, mungkin bisa sambil didekatkan headsetnya ke lebih dekat lagi karena biar kita yang rindu akan pemaparan Bang Ray Rangkuti bisa mendengar lebih jelas gitu ya Bang Ray. Oke, tadi Anda katakan tidak etis, tidak perlu. Mengapa menurut Anda ini kemudian dilakukan oleh calon Kapolri kita? Itu saya tidak paham itu. Tapi kalau bacaan saya pertama karena mungkin ada kekhawatiran kalau kemudian Demokrat ini melakukan satu sikap politik yang katakanlah misalnya tidak mendukung Kapolri kita. Jadi Pak Listio misalnya gitu ya. Nah mungkin kekhawatiran itu. Jadi supaya semua serentak, semua menyatakan setuju, semua tidak ada yang katakanlah keluar dari kemungkinan untuk menyetujui ya Pak Listio sebagai Kapolri itu, maka dilakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat politik secara personal. Itu yang bisa saya baca ya, karena tadi misalnya kalau kita berbicara hukum tidak dalam kerangka penegakan hukum. Kalau kita berbicara tentang adanya kemungkinan mendiskusikan ketertiban sosial, situasi kita sedang aman-aman saja saat ini gitu ya. Tidak terjadi apa-apa gitu sebagainya gitu. Jadi satu-satunya yang kelihatan terbuka analisanya adalah itu dilakukan dalam kerangka beliau mau menjadi calon Kapolri gitu. Jadi kalau dalam kenapa ke Demokrat dan tidak ke partai yang lain? Karena kemungkinan yang dikhawatirkan ke Demokrat ini akan berbeda sikapnya di partai-partai
lain. Oke, oke. Nah, kayaknya ini mau dibuat semua setuju. Nggak ada satu penolakan dari fraksi-fraksi lain. Oke, Bang Rey, ini kan kita melihat ya mungkin secara politik langkah ini akan sebenarnya mulus-mulus saja. Tapi sempat ada isu soal kemudian ini selain soal melompati angkatan, tapi juga ada isu bahwa ini kan karena kemudian Pak Listio juga pernah menjadi ajudan presiden. Sah-sah saja mungkin presiden memilih presidensiman begitu. Tapi apa kemudian dampaknya mungkin baik ke institusi Polri atau mungkin untuk kinerja ke depan? Seperti apa Bang Rey Rangkuti? Jadi sebelum ini saya pernah mengatakan ada dua hal yang akan dicapai kalau kemudian presiden memilih dua dua hal ini gitu. Apakah presiden sedang berkeinginan untuk melakukan pendekatan keamanan? Satu gitu ya. Yang kedua, apakah presiden hendak melakukan reformasi institusi kepolisian yang lebih dramatik? Gitu. Nah, dua pilihan ini akan menimbulkan calon tertentu gitu. Di calon yang lebih dekat kepada proses pendekatan keamanan ada, di calon yang sebetulnya bisa didorong untuk melakukan reformasi institusi kepolisian juga ada di antara 5 calon Kapolri yang diserahkan oleh Kompolnas. Nah, begitu Pak Jokowi memilih Pak Listio, kita mengatakan bahwa presiden nampaknya lebih cenderung untuk mengedepankan pendekatan keamanan selama Pak Listio nanti kalau dipilih menjadi calon Kapolri. Artinya, sepertinya target dari presiden terhadap calon Kapolri baru ini adalah lebih berorientasi terhadap keamanan dan ketertiban gitu dibandingkan dengan reformasi institusi kepolisian. Dan itu sedikit banyak terlihat juga dari makalah yang diserahkan oleh Pak Listio ke DPR pada hari ini. Gitu. Nah, kalau kita baca makalah itu sebetulnya tugas-tugas rutin harian yang harus dilakukan oleh calon Kapolri. Itu kira-kira cuman intensitasnya yang berbeda. Kalau misalnya mungkin ya, saya tidak tahu persisnya, mungkin sebelumnya dirasa pendekatannya lebih represif, ya. Sekarang dia pendekatannya lebih persuasif atau lebih melakukan pencegahan lah dibandingkan melakukan penindakan hukum dan seterusnya. Tetapi itu memang kerja-kerja yang secara institusional dilakukan oleh siapapun jadi Kapolrinya gitu. Oleh karena itu kalau kita baca keseluruhan makalah itu, ya lebih berorientasi kepada perbaikan penanganan keamanan dibandingkan apa yang disebut dengan reformasi institusi kepolisian. Oke, Bang Rey, selain kemudian bertemu dengan partai politik, Safari, kemudian tadi juga Anda menjelaskan, ya kalau dilihat dari makalah dan juga profilnya, tampaknya Presiden menginginkan yang mengedepankan keamanan dan juga ketertiban. Pendekatan keamanan. Ya, pendekatan itu. Ini saya juga langsung ingat kemudian kasus-kasus berkaitan dengan FPI sebenarnya. Nah, ini juga apakah ini menjadi catatan atau seperti apa, Bang Rey? Juga kasus Joko Chandra misalnya, ini kan juga menjadi PR dan juga catatan untuk Kapolri kita yang baru besok. Ya, kenapa saya mengatakan bahwa kalau figur Pak Listio itu lebih cenderung kepada pendekatan keamanan gitu, berkaca seperti yang Anda sebutkan tadi, misalnya di tangan Pak Listio, ya FPI dibubarkan, di eranya Pak Listio, Habib Rizik ditahan, gitu, banyak sekali aktivis sampai sekarang juga ditahan, dan seperti misalnya Bung Sahganda, Jumhur ya, yang hanya bermodalkan kritisisme terhadap rezim yang sekarang ini juga ditahan, dan seterusnya. Jadi memang ada orientasi pendekatan yang lebih kuat di dalam diri Pak Listio, misalnya bandingkan dengan calon Kapolri yang lain yang menurut saya lebih memiliki visi untuk melakukan reformasi institusi kepolisian secara internal. Nah, dengan dengan track record yang seperti itulah, saya kira 5 tahun ke depan situasinya juga nggak akan sama. Kalau kalau upaya untuk memperbaiki internal, yang beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, polisi yang lebih profesional dan seterusnya, saya kira itu sedikit banyak nanti akan dibantu oleh perkembangan teknologi yang mungkin juga akan dibantu oleh kepolisian. Sepertinya perubahan polisi itu by design atau tidak by design semacam keharusan alami. Kalau yang perubahan yang nggak dilakukan melalui Kapolri-nya, dilakukan melalui perubahan teknologi yang mungkin diadaptasi semuanya oleh kepolisian. Oke, baik. Bang Rey Rangkuti terakhir, besok fit and proper test di DPR. Meskipun ya ini kita lihat mungkin secara seremonial saja ya, tapi prediksi Anda akan seperti apa besok bergulirnya fit and proper test terhadap Pak Listio Sigit ini di DPR? Ada dua ya. Pertama kalau prediksi saya ya seperti
seperti Anda sebutkan tadi, berjalan bergulir biasa-biasa saja, landai-landai saja. Gitu. Ya. Tapi saya pribadi berharap lebih dari itu gitu ya. Saya sebetulnya berharap kepada khususnya kawan-kawan di DPR itu, Komisi 3 yang relatif banyak alumni aktivis 98 yang sama-sama ya dahulu memperjuangkan betapa pentingnya polisi yang independen, profesional, transparan, dan sekarang ditambah dengan kata-kata humanis itu betul-betul tanda kutip ya, jadi menjadi bahan pertanyaan mereka yang tegas kepada calon Kapolri. Sehingga dengan begitu, siapapun Kapolrinya kita bisa memastikan bahwa calon Kapolri itu betul-betul melakukan reformasi polisi, memperbaiki kinerja polisi, lebih transparan tanpa kata keadilan. Saya tidak mengerti transparan keadilan seperti yang disebutkan ke Pak Listio itu, gitu, saya kira ya. Dan yang paling penting sekarang adalah lebih humanis. Ada pendekatan yang humanis bahwa polisi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip humanitas dalam proses penegakan. Saya berharap berkesan gitu ya, mengharapkan kawan-kawan Komisi 3 juga akan maju ke arah sana. Ya, karena sejauh itu saja kita bisa berharap ya, Bang Ray Rangkuti di Komisi 3. Tapi terakhir, selain itu apa yang menurut Anda layak untuk ditanyakan atau digali lebih jauh oleh Komisi 3 besok ketika fit and proper test di depan publik yang akan menonton besok? Saya kira kalau pertanyaan-pertanyaan berat seperti yang saya sebutkan itu, ya tentu saya harap itu ditanyakan. Meskipun untuk figur Pak Listio saya tidak terlalu yakin bahwa itu menjadi salah satu programnya. Gitu. Oleh karena itu mungkin ada baiknya juga kasus per kasus ditanyakan kepada Pak Listio. Oke. Misalnya, apa ada kecenderungan di eranya Pak Listio sebagai Kabar Eskrim banyak aktivis yang ditangkapi dan dipenjarakan dan seterusnya. Lebih dari itu, mungkin perlu dipertanyakan juga oleh kawan-kawan di DPR itu adalah sejauh apa polisi memegang independensi polisi baik kepada presiden maupun sekarang hubungannya dengan TNI. Karena ada kecenderungan sekarang polisi ini seperti ingin kembali ya bersatu dengan TNI dan melibatkan TNI di berbagai program pengamanan. Oke. Dijabarkan kasus per kasus. Mari kita akan lihat besok, Bang Ray Rangkuti, bagaimana proses fit and proper test yang berlangsung di DPR RI. Terima kasih banyak untuk analisis Anda, Bang Ray Rangkuti, di CNN pada malam hari ini. Terima kasih banyak.